مبارئا عن اللغو والفضول وإلى سيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nizamul irthiyah. Kita baca warisan dulu ya, baru usul fiqh. Karena kalau nggak masuk warisan itu. Ada yang baca? Sol. Sol, silakan Sol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Nizam al-Isri fil Islam, sistem ahli waris dalam Islam. وضعت الشريعة الإسلامية نظام التوريث على أحسن النظم المالية. Diletakkan akan syariat Islam akan sistem-sistem waris atas sebaik-baiknya sistem-sistem kehartaan. Wa ahkamina dan hukum-hukumnya, wa ahkamiha dan juga bagiannya. Wa qarrara ad-din al-islamiyyu, maka menetapkan agama Islam milkiyatul insani lil mali, kepemilikan manusia akan harta. Zakaran kana aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Bitari bisyar'iyyati, dengan sistem Bituruk bisyar'iyyati, dengan metode syariat. Kama qarrara intiqala kama kana yamliku syakhsan fi hayatihi, sebagaimana menetapkan perpindahan sesuatu yang ada pemilikannya ke seseorang di dalam hidupnya, ila warasatihi ba'da wafatihi, kepada ahli waris setelah wafatnya, minar rijali wa nisa'i, dari laki-laki dan juga perempuan. Biduni tafriqi baina shaghirin wa kabir, dengan tanpa membedakan di antara kecil dan besar. Wa qad bayyana al-kitabul azizu ahkam al-mawarisi, dan sungguh telah dijelaskan di dalam Al-Quran akan hukum-hukum waris, wa ahwala kulli warisin, dan kondisi setiap ahli waris, bayanan syamilan syafian, dengan penjelasan yang lengkap dan juga memadai. Haitsu sekiranya lam yatruk li ahadin minal bashari qismatan aw tahdidan syai'in minal mawaris, sekiranya tidak meninggalkan seseorang dari manusia itu akan satu bagian atau menentukan sesuatu daripada ahli waris. Al-Quranul Karim huwa umdatan, maka Al-Quranul Karim itu pokok al-umdatu wal-umdatu itu pokok di ahkamiha, dalam hukum-hukum waris, wa maqadiha, dan bagian-bagian waris. Wa qad sabata qalilun minha, dan sungguh telah tetap sedikit daripadanya itu hukum-hukum waris di sunnah di awal ijma'i, dengan sunnah dan juga kesepakatan para ulama. Wala yujadu min syari'atin, dan tidak didapat dalam syariat Islam ahkamu ta'arrudul Qur'anul Karim, akan hukum waris, akan pembahasan di dalam Al-Quran. Dibayaniha, dengan penjelasan itu waris, bayanan tafsiliyah, dengan penjelasan yang secara perinci. Mislu ahkamil mawarisi, semisal hukum-hukum waris. Wa innama ana al-islamu bisya'il mawarisi, dan hanya saja memperhatikan agama Islam dengan urusan waris. Hadhihi inayatan fa'inatan, dengan perhatian yang sangat tinggi. Hatta sehingga khususnya dikhususkan itu waris kitab al-aziz, dalam kitab Al-Quran, dibayan dengan penjelasannya.
bayan al-muhkama dengan penjelasan yang sangat jelas. Di anna irsa karena bahwasanya waris min ahamil asbabi tamallukil amwal, dari yang termasuk yang paling penting daripada sebab-sebab kepemilikan harta. Wal malu aswabul hayati, dan harta adalah tiang daripada kehidupan, binisbatil infiradi wal jama'ati, dengan menisbahkan keperseorangan atau juga komunitas. Idbihi, karena dengannya itu harta iwal mubasyariyati, pokoknya kemanusiaan. Wa alaihi, dan atasnya harta juga tadururah al-hayati, berputarnya roda kehidupan. Iya, jadi Al-Quran itu hukum yang paling diperinci adalah hukum tentang warisan. Jadi warisan itu yang tertera dalam Al-Quran sebagai solusi, jalan keluar. Kalau seandainya kata ada orang berselisih, dia pengen banyakan, ya, yang ini juga pengen banyakan, yang perempuan gak mau dibedain sama laki, gitu. Nah, beberkanlah ayat Al-Qur'annya, ini dalilnya, gitu. Ya, sangat perinci. Jadi kalau dihukumi warisan itu dengan kesepakatan, boleh-boleh aja. Tapi dengan catatan, kesepakatan itu dia harus tahu dulu. Jangan dibohongi, udah kita bagi rata aja deh, gitu. Laki perempuan. Ya. Ini yang laki oke-oke aja. Padahal ya dia tidak tahu sebenarnya untuk laki itu 2 kali bagian perempuan. Gitu. Itu nggak boleh. Jadi harus kasih tahu dulu sebenarnya laki itu bagian 2 kali bagian perempuan, kita bagi rata saja. Oke, gitu. Jangan di belakang setelah bagi rata dikasih tahu tuh laki dapat 2. Lu mau aja bagi rata. Nah, kan jadi ngambek, jadi marah. Nah, gitu maksudnya. Menghindari perselisihan. Gitu. Jadi dibagi rata itu harus paham juga. Jadi benar-benar dia ngasih itu redho, penuh dengan keredoan. Gitu. Mungkin karena perempuan cuma 1 doangan, saudaranya laki 4, perempuan 1, udah kita bagi rata aja deh. Ya, sepakat boleh. Gitu. Ya, terus. Ta'riful irsi, definisi waris. Al-mirasu fil lughatil arabiyyati masdar. Miras dalam bahasa Arab adalah masdar. Warisa yarisu irsan wa mirasan, dari wazan warisa yarisu irsan wa mirasan. Yuqalu, dikatakan warasal fulanu qaribahu, telah mewarisi si fulan akan kerabatnya, wawarisa abahu, dan juga mewarisi ayahnya. Wa ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wawarisa Sulaiman Daud, telah mewariskan Nabi Sulaiman kepada Nabi Daud. Iya. Wa ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa kunna nahnul warisina, dan kami bersama para ahli waris. Wa ma'na al-mirasu, dan ma'na miras al-lughati dalam bahasa intiqalu syai'i min shakhsin ila shakhsin, itu berpindahnya sesuatu dari seseorang ke seseorang yang lain. Au min qaumin ila qaumin, atau dari suatu kaum ke kaum yang lain. Wa huwa a'ammu, itu lebih umum min ayyakuna bil mali, hendak ada yaitu waris dengan harta, au bil ilmin, atau dengan ilmu, au bil madhi, atau dengan kemuliaan, au syarafi, atau kemuliaan. Wa minhu, dan darinya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, berfirman bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya, ulama, para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya, sesungguhnya para nabi, lam yuwarrisu dirhaman wala dinar, tidak mewarisi dirham dan juga dinar. Wa innama warasul ilma, tapi mereka diwarisi dengan ilmu. Waman akhwadahu, barang siapa mengambil itu waris, akhwadha bihawzin wafid, dia mengambil dengan bagian yang banyak. Wa bismillahi, dalam istilah al-intiqalul malikiyyati, itu berpindahnya kepemilikan minal mayyiti ila warasatil ahya'i,
dari intiqalul milkiyati. انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء. Itu berpindahnya kepemilikan dari seorang mayit kepada ahli waris yang hidup. Sawa'un kana masrufun malam, sama halnya meninggalkan harta, atau biqaran atau harta yang tidak bergerak, atau min haqqan min al-huquq syar'iyyati, atau dari hak daripada hak-hak syariah. Iya, jadi berupa harta, berupa duit, koran bentuk koron berupa benda yang tidak bergerak, tanah, rumah, atau hak, dia punya hak pensiunan misalnya ya, dia mendapatkan hak pensiunan, ya ahli warisnya dapat gitu. Ya, jadi warisan dari pensiunan ya dibagi pada ahli warisnya. Terus Ta'arifu tarika, definisi tarika. Wa tarikatu ya matitruku saksun. Tarika yaitu sesuatu yang ditinggalkan seseorang ba'da mautihi minal amwal, setelah kematiannya daripada harta-harta, wa huquqi ma'aliyati, dan hak-hak harta, awali ma'aliyati, atau selain harta. Fakullu ma yakruhu saksun, maka setiap sesuatu yang ditinggalkan seseorang ba'da wafati, setelah wafatnya, yuqalu lahu istilahil jumhuril fuqaha'i, maka dikatakan dalam istilah jumhur fuqaha, tarikatun sawa'un kana, sama halnya ala mayyiti, atas seorang mayit itu, dainun akan hutang, awlam yakun, atau tidak ada. iya, ya namanya orang punya hutang kan hartanya kan habis, tapi tetap peninggalan itu disebut tarikah, peninggalan, walaupun dia punya hutang untuk bayar tuh hutang. Terus Sawa'un kana, sama halnya duyunuhu ainiyatan atau saksiyatan, sama halnya hutang-hutangnya itu berupa benda-benda atau secara pribadi. Al-huququl muta'allaqu bisyarikah. jadi maksud duyunuhu aini ya itu ada di bawahnya ya. Ya seperti apa namanya gadai. Ya hutang itu berupa aini ya, berupa benda. Gadai ya apa namanya ya seperti gadai. Gadai itu kan dia berarti kan punya hutang. Gadai itu harus ditebus gitu. Atau hutangnya berupa syakhsiyah, yaitu ya seperti pinjaman. Ya urusan pribadi begitu, pinjaman. Atau ya bisa juga dia mahar belum bayar, harus bayar. Ya, terus Al-huququl muta'allaqatu bisyarikah, hak yang berkaitan dengan tarikah. Ta'allaqu bisyarikatil mayyitin, yang berkaitan dengan yang ditinggalkan mayit, hukukun adidatun. hukukun adidatun ala tartibil atiyah. Ada beberapa hak atas susunan yang akan datang. Awalan yang pertama, yuja'azul mayyitu wa yukfanu wa yukaffanu bin nafaqati amsari. wa yukfanu bin nafaqati amsari, dan dipersiapkan bagi mayit itu dan mengkafaninya dengan harta sendiri semisalnya, min ghairi usrafin, dari tanpa kelebihan, wala kathir, juga pula sedikit. Wa tajhizu, dan tajhiz, wa ibaratun an fi'li ma yahtaju ilaihi, itu ibarat dari melakukan sesuatu yang dibutuhkan kepadanya itu mayit, min waqti wafatihi, dari waktu wafatnya, ila ini batihi, sampai waktu penguburannya. Walladhi yuhtaju ilaihi, yang dibutuhkan kepada itu mayit, yaitu Walladhi yahtaju ilaihi al-mah. Walladhi Yahtaju ilaihi al-mayyitu wa nafaqatu rasmi, itu yang dibutuhkan kepada itu mayit, yaitu pengeluaran untuk memandikannya, wa nafaqatu ghuslihi. Baca ghuslihi. Kalau ghus itu basuh, kalau ghus mandi. Nafaqatu ghuslihi.
wa nafaqatu ruslihi wa sanihi wa dafihi, yaitu pengeluaran untuk memandikannya dan mengkafaninya dan juga menguburkannya. Wa kullu ma yalzamu, dan setiap sesuatu yang lazim bila ayu ba'a sampai diletakkan di maqarrihil akhir, di peristirahatan akhir. Wa yakhtalifu, dan berbeda ada ini ikhtilafil halil mayyit, dengan berbedanya kondisi mayit, usron wa usron, mudah dan juga sulit. Ikhtilafi qawlihi, dan berbeda juga keadaannya zakaran atau warisan, laki-laki atau perempuan. Nah, ini sebelum warisan dibagikan, jadi urusi dulu si mayit. Ya harus ya, urus mayit untuk dimandiin, kafanin dan sebagainya, untuk penguburan. Karena kan kuburin mahal bayarnya. Sekalipun sudah diwakafkan itu tanah ya oleh pengurusnya, biasanya itu ditarifin. Apalagi di Jakarta mahal itu. Nah, itu sebelum dibagikan harta warisannya ya, untuk urus si mayit dulu. Yang kedua sekarang sanian. Sanian yang kedua, tuqba uyunuhu, itu membayar hutang-hutang. Wallati laha maqalibun min jihatil ibadi, yang baginya itu hutang akan yang menuntut daripada arah hamba-hamba, Dari pihak hamba. hamba. Wallati dia yang ada itu hutang min zimmatil majitin, dari kewajiban seorang mayit. Al-muwarisi, para ahli waris. Wala tuqsamu tarikatu Al-muwarisi, yang mewariskan. Jadi mewaris itu yang mewariskan, yakni si mayit. Waris yang mendapatkan warisan. Mewarisi dan mewariskan. Mewarisi berarti mewarisi. Bukan. Apa bahasa saya? Kalau mewarisi, menerima apa memberikan? Mewariskan, berarti mewaris ini mewariskan. Kalau mewaris, mewarisi, dia mendapatkan warisan. Ya. Nah, ini kadang-kadang bahasa Indonesia, bukan kadang-kadang, kita sendiri orang Indonesia nggak paham juga. Berpiutang dengan berhutang. Berpiutang itu apa? Yang ngutangin, yang berhutang, yang minjem. Gitu. Berpiutang dengan berhutang. Kalau kita bahasanya gampangnya, dia ngutangin gitu ya. Nah, itu bahasa Indonesia bagusnya adalah berpiutang, piutang. Ya, itu. Ad-dain berpiutang, al-madin berhutang. Mewaris yang mewariskan, dia memberikan. Waris mewarisi, dia mendapatkan warisan. Terus Wala tuqsamu tarikatu bainal warasati hatta tuqba uyunu 'anil mayyit. Maka jangan dibagikan harta yang ditinggalkan itu di antara ahli waris, sehingga membayar hutang-hutangnya, sehingga diselesaikan hutang-hutangnya daripada mayit. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang-orang mukmin itu berkaitan dengan hutang-hutang, sehingga selesai darinya itu akan hutang. Ya, itu hutang pada manusia harus selesaikan ya. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda. Sampai-sampai dulu pada zaman Rasul ada orang yang meninggal, Rasulullah nggak mau nyolatin. Kata Rasulullah, ini punya utang nggak? Sahabat jawab, punya utang ya Rasulullah 3 dinar. 3 dinar sekarang berapa gram emas? 1 dinar berapa gram? 1 dinar sama dengan 4 gram kurang lebih. Berarti kalau 3 dinar berapa gram? 12.
1 gram berapa duit? Taruhlah 2 juta. 2 juta kali 12 berapa? 24 juta. Ini orang punya utang 24 juta. Nabi nggak mau nyolatin. Ya, Nabi nggak mau sholatin. Ya, Nabi mungkin udah feeling nih orang kayak ini punya utang nih gitu ya. Itu kan satu riwayat begitu menjelaskan. Maksudnya apa? Jangan sampai nih orang meninggal dikubur membawa hutang. Lalu Nabi bilang, saya nggak mau nyolatin. Akhirnya ada sahabat namanya Abu Qatadah bilang, ya Rasulullah, saya yang nanggung. Ya, saya yang nanggung. Domin yang menanggung. Jadi boleh menanggung hutang orang, menanggung harta orang, menanggung jiwa orang, itu boleh. Artinya bisa ditanggung oleh orang. Gitu. Tapi kalau hutang wajiban sholat ya nggak bisa ditanggung ya. Dosanya saya tanggung, nggak bisa ya. Gitu. Jadi Nabi bilang saya nggak mau nyolatin. Nah, sahabat bilang saya yang nanggung. Baru Nabi nyolatin. Ini menunjukkan bukan berarti orang yang punya utang itu nggak boleh kita sholatin, bukan. Nabi kasihan kepada orang ini, jangan sampai masuk ke alam barzah bawa utang. Ya, sebab utang itu perkara yang besar, berat, harus diselesaikan. Makanya kalau dibilang atau ahli waris kadang-kadang kalau lagi nyolatin jenazah, dibilang, ya ahli, ini jenazah udah meninggal. Kalau dia punya hutang piutang, ya sudah otomatis hutangnya itu pindah ke anaknya, nggak otomatis. Kalau anaknya nggak bayarin, ya dia dosa itu. Ya anaknya dosa juga, karena memang kan warisan begitu nih. Selesaikan dulu hutangnya, baru dibagikan. Tapi kalau seandainya kata anak itu tidak bereskan utang orang tuanya, dia memang dosa. Tapi siapa yang nanggung dosa orang tuanya? Ya tetap orang tuanya. Kenapa lagi hidup nggak diberesin gitu? Kecuali anak udah bilang, saya yang tanggung, saya beresin, hubungin saya. Nah itu bebas tuh. Sebagaimana ya Abu Qatadah menyampaikan kepada Rasul, saya yang tanggung ya Rasulullah. Tuh pentingnya bayar hutang. Terus amma duyunullah ta'ala allati laisa laha maqarid min jihati al-ibad. Adapun hutang-hutang kepada Allah Ta'ala itu yang tidak ada baginya itu akan menuntut dari sisi kemanusiaan. Kadai zakati seperti hutang zakat, wa kafarati dan kafarat, wa nuzuri dan nazar. Wala tu'adda minat tarikati. Wala tu'adda minat tarikati, maka tidak wajib ditunaikan daripada harta tarikah. Indal Ahnafi, di sisi ulama, di sisi pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanifah, orang kaya punya utang zakat, utang kafarat, utang nazar, jangan diambil dari tarikah. Kata ulama Ahnaf. Ya. Tapi jumhur lanjut buat tu'adda. Watu'adda min hadan wajib membayar dan hutang hingga jumhur sisi para ulama. Jelasnya annahu yajibu dafuha, yaitu wajib membayar wa ikhrajuha dan mengeluarkan qabla qismati tarikah, sebelum membagikan harta tarikah inda jumhur fuqaha, di sisi pendapat para ulama fuqaha. Iya, jadi menurut jumhur bayar, dia punya utang zakat, bayarkan zakat. Dia punya utang kafarat, bayarkan. Dia punya nazar apa? Nazar dia berjanji mau traktir, bayarin. Gitu. Menurut jumhur, ambil. Gitu. Bahkan kalau di sana kata dia punya utang, ya puasa, sholat, ya keluarkan fidyahnya, kan lebih aman. Imam Subri kan mengkiaskan sholat itu dengan dengan puasa. Jadi sholat itu satu waktu sama dengan satu mud, satu hari.
1 hari puasa 1 mud. Keluarkan dari tarikahnya sebelum dibagikan, lebih aman. Memang sih ada orang mengatakan orang kalau meninggal punya utang short biar aja udah tanggung jawab dia gitu. Ada pendapat kayak seperti itu. Ya. Tapi ya ulama Syafi'iyah mengatakan ya dibayarkan saja dari dikeluarkan fidyahnya. Itu kan lebih menolong gitu. Ya. Terus Hujjatul Ahnaf. Hujjatul Ahnaf pendapat Abu Hanifah. In ada ibadah yang menggunakan akan itu utang ibadatan itu sebagai ibadah. Wal ibadah itu tasbutu bil maudi, sedangkan ibadah itu gugur dengan sebab kematian. Lihatnya ada alasan jika menyelesaikan atau membayar itu utang. La yakunu illa biniyatin wal ikhtiyar. Itu tidak ada kecuali dengan niat yang berikhtiar. Wala yatasawwaru dzalika min al-mayyit, maka tidak bisa digambarkan demikian itu daripada Nabi. Waya yaitu wajib syaqqatan saksin jika gugur dari seseorang di maut dengan kematian. Bila kecuali annahu bahwasanya dia asalun mendapatkan pahala. Illa annahu asalun kecuali bahwasanya dia. Kalau mau dibaca ini asima atau annahu asimun, bukan asamun, asimun. Illa annahu asimun, kecuali bahwasanya yang itu menjadi bahaya. Berdosa. Wa mu'akhadhun fil akhirah. Wa mu'akhadhun dan hukum fil akhirah, di akhirat. Sekiranya lam yu'addal dan tidak menginginkan akan wajib alaihi atasnya itu. Ya, kalau mau dibaca lam yu'adda al wajib, kalau yu'addi lam yu'addil wajibah. Dan diwajib wajiban dan tidak menginginkan atas kewajiban alaihi atasnya berhutang pada mauti sebelum kematiannya. Wa amruhu dan urusannya dia ila wa'idi kepada Tuhan yang Maha Esa at-Tayyan yang Maha Mengadili. Insya'adahu jika mengendaki akan menghasabnya, wa insya'adahu jika mengendaki maka memaafkan darinya bilik dengan kelembutannya, wa rahmatihi dan juga kemuliaannya. Ada ini jika lam yusi bila apabila tidak diwasiatkan dengannya. Adapun jika awsa kaya diberi khuruj bagi kita. Adapun apabila diwasiatkan maka wajib mengeluarkannya dengan kesepakatan. Ya, jadi menunaikan hutang itu ibadah. Ibadah itu gugur. Ya. Yang melaksanakan bayar utang itu kan merupakan ibadah. Katakan gitu katanya hujjah pengikut Imam Abu Hanifah. Inna adaha ibadah. Menjalankan membayar utang itu ibadah. Wal ibadatu tasqutu bil maut. Yang namanya ibadah itu gugur setelah mati. Kenapa? Li'anna adaha la yakunu illa bin niyatil ikhtiyar. Karena pelaksanaannya itu tidak ada kecuali dengan niat dan ikhtiar. Namanya ibadah kan ada niatnya, ada ikhtiarnya. Nah, kalau sudah mati gimana niatnya? Begitu alasannya. Wala yutasawwaru dzalika min mayit, maka itu tidak tergambar. Enggak bisa dibayangin begitu pada si mayit. Wa in saqatat an syakhsi bi mautihi. Ya, bergugur dari seorang dengan kematian illa anau azimun, melainkan dia dosa juga. Wa mu'akhadun fil akhirah, dan dia dihukum di akhirat. Gugur, tapi dia dosa. Dan dia nanti akan dihukum di akhirat karena meninggalkan ya kewajiban membayar hutang pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Haitsu lam yu'addil wajib alaihi qabla mauti, yani
ya dia tidak menjalankan kewajibannya sebelum kematiannya. Wa amru ila al-wahidid dayyan, maka urusan ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya adzabahu, jika Allah berkehendak Allah hukum. Wa insya afa anhu bilutfi wa karami, atau Allah maafin. Ya, selama orang meninggal selama dia tidak musyrik, tidak kufur, Allah berkehendak memaafkan atau menyiksanya terhadap dosanya. Itu. Tapi kalau kufur, ya jelas, ya nggak dimaafin atau musyrik. Tapi kalau dia masih muslim meninggal, Allah berkehendak memaafkan. Allah berkehendak juga menyiksanya karena dosanya. Nah ini kita kata Hanaf, hada ilam idza lam yufi biha. Kalau orang tuanya tidak wasiat. Tapi kalau wasiat, saya punya utang, bayarin. Ini kan wasiat namanya. Saya punya utang kafarat, bayarin. Saya utang nazar, belum sempat bayar, bayarin. Nah ini wajib. Amma idza aufa fayajib ikhraju wa bittifaq. Kalau dia berwasiat wajib untuk mengeluarkannya. Ini kata Imam Abu Hanifah, artinya yang namanya ibadah kan perlu niat. Nah, sedangkan orang sudah mati kan nggak bisa niat, maka gugur ya utang dia kepada Allah, kata mereka. Tapi kalau jumhur kan ya bisa diwakilkan oleh keluarganya. Nah, sekarang wa hujjatul jumhur. Wa hujjatul jumhur, adapun pendapat orang ulama, anna hadza wasanitu bil duyun yajibu waqa'u, itu utang-utang yang wajib membayarnya. Duyun yang dibagi seperti utang-utang kepada ibadah. Pada tahta yudhani yang diwakasi tidak membutuhkan kepadanya dan juga maksud. Karena bahwasanya itu utang laisa ibadatan, laisa ibadatan mahdhatan. Laisa ibadatan mahdhatan, bukan ibadah mahdhah. Jadi kalau ibadah mahdhah salat, ya ibadah mahdhah. Ya, puasa ibadah mahdhah. Gitu. Terus bal hiya huququn tata'allaqu bi nafsil mali, tapi itu berhak yang berkaitan dengan harta. Wa yajibu maka wajib ikhrajuha, mengeluarkannya walau lam yusibiha, meski tidak diwasiatkan, meskipun tidak berwasiat dengannya itu utang al-mayyit bainahu. Wa yajibu ikhrajuha qabla diyun al-ibadi, maka wajib mengeluarkannya sebelum membayar utang-utang kepada ibadah. Ya, bahkan kalau utang-utang kepada Allah dahulukan sebelum hutang-hutangnya kepada manusia. Ini kata Syafi'iyah, indah Syafi'iyah. Terus ba'da diyunil ibadi, dan setelah membayar hutang-hutang ibadi dan maliki. Ya, kalau memiliki orang dulu, baru urusan pada Allah. Gitu. Ya. Wa indal halal billati tasawa hiya diyunil ibadi, itu menjadi sama dari hutang pada Allah dan juga hutang kepada hamba. Ya. Ya, jadi kewajiban sebelum bagikan. Yang kedua, bayar utang, baik utang kepada orang ataupun kepada Allah. Bahkan hutang kepada Allah lebih dahulukan. Tuh. Ya kan begitu kan praktekan ya. Jadi di kalangan kita ya ada acara tahlilan, dikeluarkan tuh fidyahnya. Fidyah puasanya, utang puasanya, puasa sholatnya. Nah, setelah itu baru dah bahas masalah warisan gitu kan. Ya. Jenazah masih ada atau baru meninggal 2 hari udah ribut aja warisan. Kayak nggak pantas kayaknya ya. Walaupun hak tapi nggak pantas. Ya, etikanya nggak ada adab, nggak ada etikanya. Nah, lanjut salisan, kewajiban sebelum dibagikan. Salisan yang ketiga, Tunafadu waqayal mayyiti fi hududi sulusi li ghairi waris. Dan dilaksanakan wasiat itu orang mayit pada batasan sepertiga dari selain waris. Selain ahli waris. Jadi wasiat itu hanya untuk orang lain. Ahli waris nggak dapat wasiat. Kenapa ahli waris tidak mendapatkan wasiat? Karena sudah punya bagian. Ya.
Nah, kalau dia si mayit ini ada wasiat, ya tadi yang pertama adalah persiapkan keperluan dia pada saat dia meninggal. Ya, untuk mandikan, kafankan dan menguburkan, termasuk juga menyolatkan. Dia kan butuh dana. Ya, keluarin. Yang kedua, keluarkan hutangnya. Yang ketiga, bayarin wasiatnya. Dia punya wasiat apa? Dia pernah wasiat ya untuk disumbangkan kepada majelis salim, silakan. Atau dia wasiat bahwasanya untuk diberikan kepada anak angkat, itu wasiatnya dulu dikerjakan tuh. Berikan wasiatnya, keluarkan, ya, baru dibayarkan, artinya dibagikan warisan. Dan wasiat itu juga ya ditekankan, tidak boleh diwasiatkan kepada ahli waris. Kenapa? Sebab ahli waris itu sudah mendapatkan warisan. Itu. Jadi wasiat tidak berlaku pada ahli waris. Ala la wasiyata li waris, kata Rasulullah. Ingatlah, wasiat itu tidak berlaku pada ahli waris. Walaupun bapaknya bilang, ntar kalau bapak meninggal, kan bapaknya nih, ya, ada lu yang bontot, ngomong pada yang tua nih, ada lu yang bontot, ya kasih tanah yang di belakang. Nah, ternyata tanah yang di belakang itu lebih besar daripada yang lainnya, misalnya. Nah, kata abangnya, iya pak, begitu. Iya doang, ngenakin doang, biar cepet apa? Ya, biar cepat matinya. Sebab kalau dibilang, wah jangan pak, kebanyakan, bapaknya bisa bangun lagi, seger lagi bapaknya. Gitu. Jadi ngomong iya itu hanya sekedar ngenakin. Ya, pelaksanaan tidak dilaksanakan boleh. Gitu, sekedar ngenakin doang orang tuanya. Sebab kenapa? Sekali lagi, sebab ahli waris itu sudah ada bagiannya. Dan wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga. Anak angkat kasih dia warisan apa, punya dari harta warisan saya nih, bagi dia. Saya berwasiat kasih. Nah, berikan. Kalau misalnya di wasiatnya kasih dia separuh dari harta saya, ya nggak berlaku. Paling banyak sepertiga. Berarti kalau di wasiatnya separuh, uangnya ada 1 miliar, kan haruskan setengah miliar, 500 juta. Tidak, hanya berlaku hanya 333. Itu aja. Jadi berlaku nggak sampai 500. Paling banyak sepertiga. Jadi 1 miliar dibagi 3 aja deh. Bagi deh. Gitu. 330 gitu. Baginya. Terus biduni tawakkufi ala ijazati ahadin, biduni tawakkufin ala ijazati ahadin, dengan tanpa izin atas persetujuan seseorang. Dzalika yang demikian itu ba'da ada wilayah terjadi, itu setelah melaksanakan sesuatu yang cukup untuk mempersiapkan. Bahwa ada itu ini yang setelah membayar hutang-hutangnya alati alaihi ada atas keturunan. Amma ayatun idatan fil wasiyatu bi aksar min asyurusi, apabila bi aksar min as-sulusi, adapun ada itu wasiat lebih banyak daripada sepertiga. Ya, lebih dari sepertiga, bi aksar min as-sulusi. Wala ya, jadi kalau ahli waris ridho ya silakan, tapi kalau nggak ridho jangan. Tuh. Jadi tergantung daripada ahli warisnya nih kalau mengenai wasiat. Ya. Terus dengan sesuatu yang bertambah daripada sepertiga. Ya. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas, pada Sa'ad bin Abi Waqqas, as-sulusu wa sulusu kasir, sepertiga dan juga sepertiga banyak. Inna kasmunya engkau antara warasa tabarahnya, hendaknya meninggalkan para ahli warismu dengan keadaan kaya. Khairun lebih baik min antadarahum alatan yataqaffafuna an-nas. Kau meninggalkan dalam keadaan fakir semacam orang meminta-minta kepada manusia. Iya. Jadi kalau wasiat orang nih, saya wasiat nih, harta saya separuhnya kasih ke masjid.
gitu. Atau kasih anak angkat saya tinggal separuh, sedangkan anak benernya itu ada 10 orang gitu. Nah dibagikan jadi dikit sarang dikit, kan jadi nggak bagus. Jadi anaknya jadi pada susah, fakir jadinya, jadi miskin gitu. Atau saya wasiat semuanya nih, ya saya kasih anak angkat, ya akhirnya anak benernya nggak dapet. Nah, jadi kata Rasulullah, antazaro warasataka agniya khairun min antadharum alatan yatakaffafun nas. Engkau meninggalkan anak dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan anak dalam keadaan susah, artinya yatakaffafun nas, minta-minta. Nah, jadi ya kita ini diperintahkan untuk menjadi orang tua yang mikirin anak gitu ya, mikirin anak supaya dia nanti sepeninggalnya kita ya dia punya harta. Gitu. Ya ini tergantung niat. Jangan dikatakan orang yang punya harta buat anak itu dikatakan hubud dunia, cinta dunia, enggak. Ya anaknya tujuan apa? Supaya anak ini nanti ya punya harta banyak, kalau ngajar tenang, begitu. Artinya tidak risau. Kenapa? Karena memang udah punya warisan. Ya ngajar pakai motor, pakai mobil, ya tidak mengandalkan dari upah gitu, tidak mengharapkan dari hadiah. Ada alhamdulillah, nggak ada kapok begitu. Ya, ada alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah. Kenapa? Emang udah punya gitu. Gitu. Jadi punya mobil, punya ini bukan dari apa namanya dari hadiah-hadiah orang gitu. Tapi memang karena dia mendapatkan warisan dari orang itu lebih bagus gitu. Makanya ustadz itu memang harus kaya, ya punya kontrakan, ya punya usaha, ya jadi ngajar, ya menjalankan perintah Allah, ngajar tenang jadinya, itu bayar nggak bayar tetap ngajar, begitu. Nah, itu yang bagus begitu kan. Tapi sudah bergeser yang begini, orang itu mengajar orientasinya sudah karena dunia, itu sudah bergeser. Harus ya, jadi apa namanya harus punya, kita ini menjadi orang kaya. Kita niatkan biar anak-anak apa namanya nggak minta-minta, belajar juga ngajar dakwah ya, punya fasilitas gitu. Ada undangan keluar ya gitu kan, pakai pesawat, udah tenang, saya bayar sendiri pesawatnya gitu. Kan bagus yang begitu. Ya kebanyakan kan ustadz minta beliin tiketnya, ya beliin tiketnya baru saya terbang gitu, ya gitu. Terus Sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tasaddaqa alaikum inda wafatikum bi sulusi amwalikum ziyadatan fi a'malikum. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedekah atas kalian ketika wafatnya kalian dengan sepertiga harta kalian sebagai tambah daripada amal-amal kalian. Nah, jadi orang wasiat itu tambahan pahala tuh buat orang yang wafat. Bahkan orang yang wafat kan udah nggak bisa ibadah lagi, nggak bisa, udah putus. In qata amalu illa min salas, putus kecuali 3 itu. Ya anak soleh, ya sedekah jariyah, atau apa namanya ilmu yang bermanfaat. Ini kan 3 ini. Tapi ada wasiat itu dikatakan menjadi sedekah orang yang meninggal. Itu Allah berlakukan tambahan ziyadatan fi a'malikum, tambahan buat amal-amal kalian. Jadi berlaku gitu. Jadi wasiat itu nambahin pahala buat orang yang meninggal. Dijalankan wasiatnya. Ini saya wasiat ya, apa namanya, sumbangin buat masjid ya. Bayar tuh, kasih masjid lagi bangun, lagi rehab, kasih 10 juta gitu. Duitnya miliaran, ya 10 juta nggak seberapa kan. Dia meninggal nih, kan belum dapat pahala tuh, belum. Tapi ketika direalisasikan oleh anaknya, sumbangin, dapat nggak pahala? Itu tambahan kerjaan dia tuh. Itu kan dia yang merintahkan. Anaknya kan nggak mungkin juga sedekah ya kalau tanpa ada perintah. Ya,
Nah, kalau seandainya kata ada anaknya yang mau bersedekah setelah orang tuanya wafat tanpa ada wasiat, nah itu namanya walidun sholihin yad'ulahu, anak yang soleh doain, kiriin pahala. Itu kan biasanya agak susah, tapi kalau ada wasiat kan ada dorongan, dan itu merupakan tuntutan dari orang tuanya. Ya. Terus yuksam rabi'an misalkan yuksam maka yang minatari ketiga dan warasati asal kitabi wa sunnah, dibagi harta yang sisa daripada tarikan itu di antara ahli waris yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Ijma'il ummah, dan kesepakatan para ulama, wa ala wajhi ijma'il ummah, ijma' ummah. Kalau ijma' ummah itu lebih besar daripada ijma' ulama. Kalau ulama saja. Tapi kalau ummah, ulama juga orang awam, semua orang gitu. Ya, jadi lebih besar, lebih kuat jadinya. Ijma'ul ummah. Wal wajhil ladzi saya dan berdasarkan metode yang akan datang daripada berbeda bidawil furudi, dengan orang-orang yang memiliki hak dan bidawil furud, orang-orang yang mempunyai ketentuan. Artinya dia dapat setengah, sepertiga, seperenam, seperempat, seperlapan, 2/3, itu namanya dawil furud. Ya, sudah ada ketentuannya gitu. Summa bil asobat, kemudian dengan asobah, ya seperti bapak, ya kalau nggak ada anak ya dapat dia asobah, bukan seperenam atau seperenam plus asobah. Jadi kalau asobah itu sisa, atau anak laki-laki sendirian asobah gitu. Kalau dia ada ada anak perempuannya, ya berarti asobahnya berdua nih, ya tapi dibagi itu, laki 2 kali bagian perempuan, ya perempuan 1 bagian. Kalau hanya perempuan, dawil furud namanya. Berapa dapatnya? Sendiri setengah, kalau berdua 2/3 dan seterusnya, kayak begitu. Itu namanya dawil furud. Kalau asobat mendapatkan sisa gitu. Terus ila akhir sampai selesai. Tanbihun, apa arti tanbihun? Akan kalian wakil itu. Ya. Sebenarnya. lebih nanti wasiat wa alaih, didahulukan wasiat atas kita. Ya cukup deh, nih ya. Sampai tanbihun, tandain. Lama juga ya baca ya. 2 lembar setengah 3 halaman. 3 halaman setengah, hampir 3 halaman setengah ya. Ya nggak apa, pelan-pelan. Jadi memang dibahas dari bawahnya nih, nggak langsung bagiannya. Gitu. Kalau saya dulu belajar waktu di kampus, ya, dan juga pernah ikut privat, jurusan tuh, itu langsung to the point. Artinya langsung bahas dawil furud ala sobat, ya langsung itu, ya tidak dari yang bawah. Ya seperti ayat min ba'di wasiyat, apa namanya? Di ujung ayat itu apa? Ayat yang menjelaskan tentang min ba'di wasiyati yusa biha audainin, ba'di wasiyati yusa biha audain. Nah, itu kan dibahas di sini. Kenapa disebutkan wasiat dulu baru utang? Padahal utang itu kan lebih penting daripada ya wasiat gitu. Ini kan dibahas. Ini artinya dibahas dari awal begitu. Jadi lebih mendalam nanti kalau ya sampai tuntas. Nah berarti lebih mendalam pemahaman tentang warisan. Nggak paham langsung dawil furud aja, tapi dari bawahnya juga paham gitu. Cuma rata-rata orang kalau belajar warisan itu rata-rata langsung to the point, langsung bahas pembagiannya. Biasanya begitu banyak kan. Gak apa-apa kita baca dari awal aja. Lebih bagus. Sekarang tanggal 18 ya? Iya betul. Hah? 18 kan?
Yang baru belajar dulu pernah Hasan kita ya. Jangan merasa puas. Saya belajar di kuliah, ikut kursus juga. Di kuliah saya belajar. Waktu kuliah Darul Rahman tuh. Ya, jadi beliau tuh doktornya doktor tentang warisan. Ya, saya masih ingat Dokter Ja'far. Mungkin ya udah meninggal sekarang orangnya. Waktu itu beliau udah sepuh sekali. Gitu. Belajar juga privat, ikut les privat tentang warisan. Waktu di Arba'in juga belajar lagi. Gitu. Ya, jangan merasa puas, belajar sekali. Tentang lama-lama gak paham di sini, paham di sini. Dua-duanya gak paham, nanti dipaham ketiga gitu. Ketiga gak paham juga bebel namanya. Ya. Tapi insya Allah sudah ada bayangan lah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita baca usul fikr.